Hari ini bukan hari Minggu, tetapi kita beribadah, kita memuliakan Tuhan untuk merayakan satu hari raya penting dalam kekristenan, yaitu perayaan Yesus naik ke sorga atau hari kenaikan Yesus. Perayaan Kristen atau hari raya Kristen itu adalah hari raya yang fokusnya adalah Yesus. Karena memang Kristen itu adalah agama. Kalau misalnya orang bilang agama, secara sosial itu agama, tetapi secara keyakinan itu merupakan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, agama Kristen itu adalah agama yang memang Yesus menjadi pusat atau Christ Center atau Kristus adalah pusat. Sehingga perayaan-perayaan keagamaan Kristen juga berpusatkan pada Kristus. Kita rayakan Natal misalnya. Natal itu hari kelahiran Yesus. Kemudian kita rayakan kematian Kristus, biasanya disebut dengan istilah Jumat Agung. Kemudian kita rayakan kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus ini sekarang orang sebut dengan istilah Paskah, padahal Paskah itu seharusnya kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itulah Paskah. Kemudian hari raya yang kita rayakan pada hari ini, kenaikan Yesus ke sorga. Jadi sekali lagi berorientasi pada Kristus. Dan kemudian kita akan rayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya menjadi satu hari di mana kita merayakan penggenapan janji dari Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi Dia akan meninggalkan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Dengan kata lain bahwa setiap hari raya keagamaan orang Kristen selalu berorientasi pada Kristus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan janjinya yang dinyatakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin memberikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu 5 fakta bahagia. 5 fakta bahagia saat kenaikan Yesus ke sorga. Jadi ini adalah tema yang akan kita bersama-sama bicarakan, yang akan disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 5 fakta bahagia saat kenaikan Yesus di surga. Dan mari kita akan berdiri, saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memulainya dengan membaca Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Puji Tuhan, disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, perayaan Kristiani seperti yang saya katakan tadi adalah perayaan yang terfokus atau berorientasi pada Yesus Kristus. Kita merayakan kelahirannya, kita merayakan kematiannya, kita merayakan kebangkitannya, kita merayakan kenaikannya,
dan kita merayakan penggenapan janjinya. Apa yang kita rayakan ini adalah merupakan sebuah kebenaran atau sebuah fakta historis yang memang betul-betul terjadi. Bukan sekedar dongeng, bukan sekedar isapan jempol, bukan sesuatu yang sifatnya mitos, bukan sesuatu yang sifatnya legenda, yang mungkin dipercayai karena punya kaitan atau relasi dengan satu budaya tertentu. Tetapi fakta tentang Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke sorga, dan Yesus yang menggenapkan janjinya, yaitu Roh Kudus dicurahkan, itu merupakan sebuah fakta otentik, fakta historis yang kita harus percayai. Kalaupun kita bukan orang Kristen, kita akan pasti mempercayai, karena ini fakta historis. Bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti historis, bukti-bukti arkeologis memberikan kepastian bahwa apa yang dirayakan oleh orang Kristen ini bukan sesuatu yang tidak benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena selain adanya bukti-bukti arkeologis, apa yang kita rayakan ini ada buktinya, yaitu ada saksi-saksi mata. Ada murid-murid yang melihat pada waktu kelahiran Yesus, ada Maria Yusuf, pelaku sejarah, ada gembala-gembala, ada orang-orang Majus. Mereka merupakan saksi-saksi mata kelahirannya. Ketika Yesus mati, itu ditonton oleh semua orang. Ada kepala pasukan yang berdiri tepat di samping salib Yesus, yang memberi kesaksian, sungguh dia ini anak Allah. Dan ditonton oleh banyak orang Yahudi pada waktu itu, karena penyaliban Kristus dilaksanakan di Bukit Golgota. Dilihat oleh banyak orang. Ketika Yesus mati, ketika Yesus dikuburkan, itu juga merupakan fakta historis karena ada saksi mata. Ada Yusuf dari Arimatea yang menguburkan mayat Yesus, jenazah Kristus di dalam kubur pribadi dan keluarganya. Kemudian ketika Yesus bangkit, ada saksi mata. Ada Maria Magdalena, ada Yohanes dan Petrus yang berlari ke kubur Yesus. Bahkan mereka sempat mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Bahkan dia katakan oleh Alkitab bahwa 500 orang menjadi saksi mata atas kebangkitan Kristus. Nah, kenaikan Yesus ke sorga ini juga ada saksi mata. Karena ada 11 murid Yesus yang menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga. Dan ketika Yesus menggenapkan janjinya di kamar loteng Yerusalem, ada 120 murid yang mengalami janji Tuhan dan disaksikan oleh ribuan orang Yahudi yang pada waktu itu sementara merayakan Hari Raya Pentakosta. Jadi saudara-saudara, ini fakta historis. Tetapi saudara-saudara, dalam khotbah pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang 5 fakta yang terkandung di dalam kenaikan Yesus. Saya sebut dengan istilah 5 fakta bahagia. Munculkan slide-nya. 5 fakta bahagia. Mengapa 5 fakta bahagia? Karena 5 fakta ini memberikan kepada kita sukacita. Memberikan kepada kita kesenangan sebagai anak Tuhan. 5 fakta ini 5 fakta yang penting. Karena itu kita perlu memperhatikan fakta-fakta ini. Nah, saudara-saudara, 5 fakta yang saya ingin kita perhatikan. Kita akan mulai dengan fakta yang pertama. Dalam Kisah Rasul Fatsal 1 ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi pada saat Yesus naik ke sorga, Alkitab katakan bahwa terangkatlah ia. Yesus terangkat ke sorga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Ini kata terangkat di sini bukan bermakna simbolik. Kenapa?
Sebab kata terangkat di sini dikatakan disaksikan oleh murid-muridnya dan awan menutupnya dari pandangan murid-muridnya. Artinya ini bukan sesuatu yang sifatnya simbol. Oh, Yesus terangkat itu artinya Yesus hilang begitu, bukan. Tetapi sementara Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan muridnya di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mulai terangkat. Mungkin terangkat sedikit demi sedikit dan itu mengundang reaksi, mengundang perhatian dari murid-muridnya. Tapi yang pasti, Yesus terangkat ke sorga. Sehingga dapat saya katakan fakta pertama yang bisa kita lihat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ialah fakta tentang Yesus atau Tuhan kita berdaulat atas alam. Jadi fakta bahwa Tuhan berdaulat atas alam. Ini fakta yang pertama. Tuhan berdaulat atas alam. Saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini hidup di tengah-tengah lingkungan, kita ada di alam. Kita tinggal di satu lingkungan, di mana lingkungan tersebut kita sebut dengan istilah alam. Dan saudara-saudara, ada fakta yang menarik ketika Yesus naik ke sorga, yaitu Tuhan Yesus itu berdaulat atas alam, sedangkan manusia hanya bisa beradaptasi dengan alam. Nah saudara-saudara, kalau saudara di rumah, saudara bisa lihat ada gambar di situ, ada beberapa gambar, ada 6 gambar. Jadi kalau misalnya Tuhan kan terangkat ke sorga, tapi kalau manusia, untuk mengalahkan hukum gravitasi, manusia harus bikin pesawat terbang. Saudara akan lihat gambar pertama di sana, itu gambar pesawat pertama yang diciptakan oleh manusia. Nah, kemudian kan pesawat tersebut makin lama makin canggih. Bisa ada pesawat komersil yang makin lama makin canggih, makin besar. Kemudian ada pesawat luar angkasa, ada pesawat militer, pesawat tempur. Tetapi manusia tidak bisa untuk istilahnya mengalahkan hukum gravitasi tanpa beradaptasi dengan hukum gravitasi. Manusia harus pakai pesawat. Manusia tidak bisa kemana-mana dengan berterbangan. Manusia tidak bisa seperti Superman atau seperti yang bisa terbang-terbang seperti itu. Manusia bisa beradaptasi dengan alam, tetapi manusia tidak bisa menguasai alam. Saudara-saudara, beberapa gambar yang lain. Saudara lihat itu gunung meletus. Dan saudara-saudara, tidak ada satupun ahli atau tidak ada satupun teknologi yang bisa bertahan menghadapi gunung meletus. Erupsi gunung. Kalau misalnya terjadi erupsi gunung, manusia harus mengungsi, manusia harus pindah. Kenapa? Karena kekuatan gunung meletus, kekuatan erupsi gunung itu tidak mampu diatasi oleh manusia. Manusia tidak bisa. Kemudian saudara bisa melihat ada gambar di bawah dari gunung meletus tersebut. Saudara lihat itu ada bus, di belakang bus atau di samping, ya di bagian belakang dari gambar bus tersebut ada warna putih. Itu adalah Great Wall yang ada di Jepang. Great Wall ini dibangun untuk menghadapi tsunami karena Jepang kan adalah negara yang sering gempa. Kemudian tsunami itu adalah satu bencana yang sering dihadapi oleh Jepang. Karena itu mereka membuat Great Wall di sepanjang garis pantai mereka. Great Wall ini saudara-saudara tingginya 12,5 meter. 12,5 meter. Tetapi saudara-saudara, Great Wall yang 12,5 meter ini pada saat gempa dan tsunami di Jepang pada beberapa tahun yang lalu, ini saudara-saudara tidak mampu menahan tsunami. Puluhan ribu orang mati di Jepang, meskipun sudah ada Great Wall. Jepang yang sarjana atau ahli-ahli geologi, ahli-ahli tsunami itu kan dari Jepang. Negara-negara termasuk Indonesia belajar dari Jepang. Tetapi ternyata tsunami bisa menewaskan orang-orang Jepang.
Angka resmi memang di 15.000, tetapi banyak yang berkata bahwa itu sebenarnya di atas 20-an ribu. Manusia tidak bisa menguasai alam. Kalau saudara lihat gambar di bawah dari Great Wall, mungkin tidak terlalu kentara. Itu adalah lokasi Potobo, di mana terjadi likuifaksi di Sulawesi Tengah. Saudara, kalau saudara perhatikan dengan saksama, itu ada atap-atap rumah, ada seng-seng rumah. Mengapa tinggal atap? Karena daerah tersebut mengalami likuifaksi, sehingga rumah-rumah terkubur. Ini puji Tuhan masih terlihat sengnya atau atapnya. Ada rumah-rumah lain yang memang tenggelam, rumah 2 lantai tenggelam. Dan bukan hanya 1-2 rumah, tetapi satu lokasi yang lumayan besarnya. Saudara lihat di gambar sampingnya, ada gambar, ada salah satu stasiun televisi, kemudian ada pohon yang ditiup angin keras. Itu adalah gambar ketika badai Katrina melanda Amerika. Badai Katrina itu membuat Amerika, tempat di mana badai Katrina tersebut di salah satu negara bagian itu lumpuh. Listrik dan semua fasilitas lumpuh. Ada banyak korban jiwa. Mengapa? Karena badai ini, saudara-saudara, kecepatan anginnya 280 km per jam. Ada juga badai namanya badai Rita. Kecepatan anginnya 285 km per jam. Ada teman saya bilang begini, bayangkan itu hanya badai perempuan. Katrina, Rita, belum kalau dia badai laki-laki. Kalau dia badai alfa, bisa lebih kencang anginnya. Saudara mungkin mau cari tahu bagaimana kecepatan angin 280 km. Saudara ambil motor, kemudian saudara bikin sampai motor itu punya kecepatan 280 km per jam. Saudara bisa rasakan anginnya bagaimana. Sedangkan motor 60 km per jam kita bisa rasakan cukup kuat terpan angin, apalagi 280 km per jam. Sudah lihat di atas ada presiden kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mengeluarkan satu statement, bersahabat dengan corona. Bersahabat dengan corona. Mengapa bersahabat dengan corona? Karena rupanya sampai sekarang corona belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan obat yang sangat manjur, yang spesial untuk mengatasi corona, sehingga Pak Jokowi katakan daripada kita bermusuhan dengan corona, lebih baik kita harus belajar untuk tinggal bersama dengan corona, berdamai dengan corona. Manusianya bisa beradaptasi, tapi puji Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus terangkat naik, dan ketika dia terangkat, itu bukti, itu fakta pertama bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, berdaulat atas alam. Amin. Berdaulat, dia berkuasa atas alam. Alkitab pernah memberikan kepada kita contoh pada saat Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu, ada ombak, ada angin keras, ombak besar, perahu Kristus bersama murid-murid akan karam. Tetapi Tuhan Yesus hanya menghardik angin, menghardik ombak. Menghardik itu, saudara-saudara, itu seperti orang minta maaf usir anjing yang masuk dalam rumah. Jadi alam itu di bawah kekuasaan Tuhan. Ketika kita menghadapi corona, yang kita tidak bisa berkuasa atas corona, tetapi satu hal yang kita percayai adalah Tuhan berdaulat atas alam semesta. Tuhan berdaulat atas virus corona. Tuhan berdaulat atas penyakit kita. Tuhan berdaulat sebab dia adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Itu fakta yang pertama. Sekarang kita lihat fakta yang kedua. Fakta yang kedua, dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Fakta yang kedua adalah adanya makhluk supranatural yang disebut dengan istilah malaikat. Ini
eksistensi malaikat. Billy Graham, seorang penginjil terkenal, baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Dia berkata bahwa malaikat ini adalah agen rahasia Allah, agen rahasia Allah. Jadi malaikat ini adalah agen rahasia Allah. Sebenarnya siapa malaikat? Coba kita lihat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Siapa malaikat? Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-7. Malaikat ini dikatakan begini. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan apa? Pelayan-pelayannya menjadi, coba sudah perhatikan. Jadi malaikat itu sebenarnya siapa? Malaikat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Katakan sama-sama dulu, malaikat itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Oh, jadi ini malaikat ini pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, pelayan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, ada fakta yang muncul ketika Tuhan Yesus naik ke sorga ini memberikan kepada kita rasa bahagia. Kenapa? Karena dalam ayat 14 dari kitab Ibrani pasal 1, ternyata malaikat yang adalah pelayan-pelayan Tuhan ini dikatakan begini, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani siapa? Diutus untuk melayani siapa? Siapa mereka? Mereka di sini siapa? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Berarti siapa? Kita. Torang dalam bahasa Manado. Orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan. Coba kita renungkan kebenaran ini. Malaikat ini adalah makhluk sorgawi, makhluk supranatural yang sebenarnya adalah pelayan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat ini Tuhan tetapkan untuk melayani kita. Melayani umat Tuhan, melayani orang percaya. Kalau saudara lihat di slide yang muncul di hadapan saudara-saudara, saudara bisa melihat beberapa peristiwa. Misalnya, dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 6-10, jangan dimunculkan ayatnya. Nanti saudara cari di rumah lah. Saudara lihat gambarnya. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 6-10, saudara-saudara, di sana diceritakan bagaimana Petrus ada di penjara, kemudian dia ditempatkan di ruang penjara yang paling tengah, dijaga dengan sangat ketat, tetapi malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk membebaskan Petrus dari dalam penjara. Katakan amin, saudara-saudara. Katakan amin, haleluya. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 2, mungkin bisa dimunculkan di layar saudara-saudara. Ibrani pasal 13 ayat 2, tim media bisa munculkan. Bahwa malaikat-malaikat itu ternyata bisa nampak kepada manusia dengan cara yang tidak diketahui, tidak dilihat, tidak terlihat. Dikatakan begini dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Oh. Saudara-saudara, tanpa diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Ini bicara tentang siapa? Saudara-saudara, ini bicara tentang Abraham yang menjamu malaikat Tuhan dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-8, dan Lot yang melindungi malaikat Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-3.
Saudara-saudara, dulu saya berpikir begini, oh Abraham memang dengan mudah mengenali malaikat Tuhan. Tetapi menurut Alkitab, Abraham ini rupanya dia tidak mengetahui ketika dia menjamu malaikat Tuhan. Dengan kata lain bahwa ada pelayan Tuhan, yaitu malaikat yang Tuhan tugaskan untuk melayani orang-orang percaya, dan mungkin saja tidak diketahui oleh kita orang percaya. Luar biasa ini janji ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, sampai sekarang saya agak bingung-bingung dengar janji ini. Karena bisa ada kemungkinan malaikat tolong kita. Tetapi saya mendengar beberapa kesaksian. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu, satu waktu dia pergi ke satu negara di Amerika Latin. Ketika dia turun dari pesawat, itu negara dia baru pertama kali dia kunjungi. Saya agak lupa negara itu. Dan pada saat dia turun dari bandara, orang yang menjemput ibu tersebut, ya itu hamba Tuhan, ibu itu hamba Tuhan, itu ternyata tidak ada. Tetapi ibu itu tidak tahu. Jadi pada saat orang tersebut jemput, pada saat ibu itu turun dari pesawat, ketika dia sementara urus bagasi, ada satu bapak yang seakan-akan kenal dengan ibu itu. Seakan-akan kenal dengan ibu itu. Dan kemudian ibu itu pikir ini orang yang menjemput ibu itu. Dan akhirnya bapak itu bersama ibu itu bawa ke hotel. Sampai di hotel itu bapak pergi. Sampai di hotel baru ibu itu dapat telepon dari panitia yang bikin acara. Tanya di mana ibu itu berada. Kemudian panitia itu bilang begini, minta maaf, orang yang menjemput ibu itu berhalangan. Ibu di mana? Mereka pikir si ibu masih di bandara. Tapi ternyata ibu itu sudah tidur, sudah duduk manis di hotel. Diantar oleh satu bapak yang tidak dikenal. Ibu itu bingung, panitia bingung. Kita juga tidak melihat bapak itu punya sayap sehingga kita tidak bisa berkata bahwa itu malaikat. Tetapi kalau memperhatikan kebenaran Alkitab, ada kemungkinan ini malaikat. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara yang ada di gereja, boleh katakan haleluya, tidak masalah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya pernah dengar juga kesaksian dari seorang hamba Tuhan terkenal di Indonesia. Dia katanya pernah pergi ke Jepang atau kemana, liburan di satu tempat, minta maaf, ke Jepang atau di mana, saya agak lupa. Kemudian saudara-saudara, pada waktu itu dia akan mengangkat kopernya, padahal dia dalam keadaan yang sakit. Ada apa ya? Ada bagian kakinya ada sakit. Tapi saudara-saudara, anehnya dia ditolong oleh seseorang untuk mengangkat koper. Langsung mengangkat koper, bawa sama-sama dengan bapak ini. Dan saudara-saudara, beberapa waktu kemudian, setelah koper itu diangkat ke satu tempat yang diinginkan oleh hamba Tuhan itu, bapak ini pergi dan kemudian hilang, tidak diketahui siapa. Saya katakan kembali, tidak ada sayap di bapak yang angkat koper tersebut. Tetapi kalau merujuk pada ayat ini, ada kemungkinan itu malaikat. Saya mau sampaikan fakta kedua yang terkandung, yang muncul ketika Yesus naik ke sorga apa? Fakta tentang eksistensi malaikat yang penginjil terkenal, Pendeta Billy Graham katakan, dia adalah agen rahasia Allah. Sebenarnya dia pelayan Tuhan, tetapi Tuhan utus untuk melayani kita. Kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Saudara, orang kalau misalnya mengasuh anak, kemudian dia gaji babysitter, oh itu orang kaya, karena dia bisa menggaji babysitter. Babysitternya pun pakai seragam, dari satu lembaga, dari satu tempat untuk menyalurkan yang orang-orang bekerja seperti itu. Oh itu orang kaya karena punya babysitter. Tapi saya mau sampaikan, siapapun engkau anak Tuhan, ekonomimu sederhana mungkin, level sosialmu sederhana mungkin, tetapi saya mau sampaikan, ada satu janji Tuhan, ada satu berkat Tuhan, bahwa engkau pun Tuhan perintahkan malaikat. Amin saudara-saudara.
ada ayat dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan memerintahkan malaikat untuk menjaga anak-anak Tuhan. Tuhan memerintahkan malaikat untuk berkemah di sekeliling anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, ini ayat yang muncul tiba-tiba. Coba saudara baca dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara-saudara, kalau orang kaya, rumahnya ada satpam, ya kan saudara-saudara? Rumahnya ada orang-orang yang menjaga. Kalau dia kemana-mana ada bodyguard. Saudara, rumah saudara ada satpam tidak? Saudara kalau kemana-mana ada bodyguard tidak? Ya, berapa bayar bodyguard? Berapa bayar satpam? Ada satu bapak bilang, kalau saya piara anjing. Dia piara anjing banyak. Biar hanya kasih makan bubur dan tulang, anjing bisa jaga. Tetapi saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, ibu itu sudah meninggal sekarang. Anjing herdernya yang besar, namanya anjing herder. Besar saudara-saudara. Ini anjing ini ganas sekali. Tetapi si pencuri peluk anjing ini. Pencuri anjing ini dengan cara peluk. Ini ibu sampai bingung. Bagaimana caranya sampai ini anjing sebesar itu bisa dipeluk oleh pencuri. Rupanya pencuri itu punya, dalam bahasa Yunani, fui-fui. Pencuri itu rupanya punya sesuatu. Anjing herder bisa dipeluk. Tapi saya mau sampaikan, orang percaya ada pasukan malaikat sorga yang berkemah. Katakan amin. Dan saya yakin tidak ada fui-fui yang bisa memeluk malaikat dan mengangkat malaikat. Sebab malaikat itu adalah agen rahasia Tuhan. Katakan amin. Sementara kita tidur, ada malaikat Tuhan yang berkemah menjaga kita. Katakan amin. Sementara kita berkendaraan, ada malaikat Tuhan menjaga kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Itu fakta kedua yang bisa kita lihat saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Fakta yang ketiga. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan begini saudara-saudara. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Haleluya. Yesus ini yang terangkat ke sorga. Yesus mau kemana? Ke sorga. Yesus terangkat bukan pergi ke satu tempat di muka bumi. Bukan, dia bukan pergi ke satu planet di sistem tata surya kita. Dia bukan pergi ke satu benda antariksa di luar angkasa. Tetapi Yesus ini terangkat ke sorga. Dengan kata lain bahwa melalui ayat ini kita semua bisa paham bahwa ada fakta yang ketiga bahwa ada sorga. Haleluya. Eksistensi sorga. Saudara-saudara, sudah lihat ada di gambar di layar saudara, sudah lihat ada seorang bapak. Itu seorang bapak namanya Elon Musk. Kemudian di belakangnya ada benda bulat yang agak kecoklatan. Ini ilustrasi gambar dari planet Mars. Siapa Elon Musk? Elon Musk adalah seorang kaya, orang bule kaya yang sekarang saudara-saudara sementara bikin semacam terobosan untuk membuat tempat hunian di luar angkasa. Kabar-kabarnya di planet Mars, karena katanya planet Mars adalah planet yang paling mungkin bisa ditinggali oleh manusia. Kenapa ini Elon Musk ini mau bikin planet di Mars? Karena rupa-rupanya saudara-saudara, bumi ini sudah menjadi tempat yang sangat tidak aman lagi untuk ditinggali. Jadi karena bumi ini tidak aman ditinggali, maka dibuatlah terobosan ekspedisi untuk buat tempat tinggal, tempat hunian baru di luar angkasa.
dalam hal ini planet Mars. Tetapi saudara-saudara, baru-baru ini kan kita, saudara yang suka baca berita di Google, saya akan tahu bahwa waktu-waktu ini matahari mengalami lockdown. Ya kan? Apa itu lockdown? Katanya matahari punya sinar berada pada level paling minimum. Apa artinya? Ya bisa punya dampak, sebab sumber kehidupan manusia di bumi kan dari matahari. Bayangkan kalau matahari mengalami lockdown dan kemudian lockdown ini terus-menerus terjadi. Jumlah intensitas sinar matahari mengalami penurunan. Akibatnya apa? Akibatnya kiamat. Nah saudara-saudara, kalau matahari misalnya hancur, mengalami lockdown, bukan hanya bumi yang kena. Mars, tempat hunian baru yang sementara dikembangkan oleh Elon Musk, itu juga akan kena. Sebab Mars itu tergantung kehidupannya dari matahari. Jadi saudara-saudara, kita mau tinggal di mana? Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus ke sorga. Ada apa di sorga? Sorga adalah tempat di mana Tuhan menyiapkan tempat tinggal bagi manusia. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata bahwa murid-murid tidak perlu gelisah. Murid-murid tidak perlu takut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, katakan amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pergi ke sorga, dia sementara menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan Mars, biaya yang ditetapkan oleh Elon Musk dan perusahaannya harus membayar sekian banyak supaya kita bisa ke Mars. Atau kita jangan khawatir, kita mau tinggal di mana. Kita sudah dipersiapkan tempat oleh Tuhan dalam kekekalan, yaitu sorga. Katakan amin. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9-27, saudara akan dapatkan di sana fakta-fakta tentang sorga. Sorga itu saudara-saudara adalah satu lokasi di mana saudara-saudara panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia. Orang bingung. Itu stadia itu apa, pendeta? Stadia itu adalah ukuran panjang, satuan panjang dengan panjang 200 meter, 180 sampai 200 meter. Dari kata stadia muncul kata stadium. Lah 180 sampai 200 meter. Dengan kata lain, sorga itu saudara-saudara, sorga itu kalau misalnya jangan ukur tingginya ya, ukur hanya persegi panjang. Misalnya panjang kali lebar. 12.000 stadia kali 12.000 stadia. Apabila dikonversi sampai ke kilometer, maka sudah akan dapatkan sorga itu. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Sorga itu saudara-saudara, besarnya. Boleh munculkan ayat tentang 12.000 stadia dalam kitab Wahyu pasal 21. Sorga itu besarnya 5.760.000 kilometer persegi. Wahyu 21 ayat 16. Jadi sorga itu luasnya 5.760.000 kilometer persegi. Nah saudara-saudara, kalau saudara lihat di layar handphone saudara-saudara atau di televisi saudara-saudara, maka ada kota Tokyo di sana. Kota Tokyo adalah kota yang kalau saudara cari di Google itu adalah kota terbesar. Mengapa? Karena populasinya sangat padat dan juga memang kota itu besar. Besar kota Tokyo itu 2.188 km. Itu besar dari kota Tokyo. Sementara sorga kalau mengacu pada Wahyu pasal 21 ayat 16, sorga itu panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia. Apabila dikonversi, akhirnya jadi 5.760.000 km. Dengan kata lain,
sorga itu 264 kali besar dari Tokyo, itu persegi panjang. Tetapi persoalannya sorga itu tingginya juga 12.000 stadia. Sehingga saya bisa paham, Yerusalem baru maksud saya ya. Yerusalem baru itu tingginya 12.000 stadia, sehingga saya bisa pahami betapa banyak. Tuhan Yesus katakan di rumahku banyak tempat tinggal, betul sekali. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, umat Allah perjanjian lama, umat Allah perjanjian baru, itu semuanya tertampung di sorga. Katakan amin. Karena itu Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Janganlah susah hatimu. Ketika Tuhan Yesus ke sorga, Dia menyediakan tempat. Apa itu? Yerusalem baru, yang besarnya, luar biasa besarnya. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana deskripsi dari Yerusalem baru, emas pun jadi lantai. Saya sering lihat acara, apa ya namanya, HGTV. Stasiun televisi itu hanya membahas tentang rumah. Dan saudara-saudara, mereka bahas tentang lantai dari kayu, dari marmer misalnya. Wah, hebat sekali. Tetapi saya belum pernah lihat rumah lantainya dari emas. Sorga itu saudara-saudara, lantainya dari emas. Kita bersyukur karena kita disediakan sorga oleh Tuhan. Itu fakta ketiga. Sekarang kita lihat fakta yang keempat. Fakta yang keempat. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan begini saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Ketika mereka, ini ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Katakan amin. Fakta yang keempat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada janji tentang kedatangan kembali. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan, tegaskan kepada murid-muridnya bahwa satu waktu Dia akan datang kembali. Dan kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Katakan amin. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta yang keempat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menggenapkan janji, untuk menjemput orang-orang saleh, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, membawa kita bersama-sama dengan Dia untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, tinggal di dunia menyenangkan. Saya katakan demikian, ya tinggal di dunia menyenangkan. Saudara yang sudah bangun rumah, masa ini rumah begitu senang saya mau ke sorga, saya masih enak tinggal di dunia. Satu waktu seorang hamba Tuhan, dia khotbah, dia katakan tentang indahnya sorga dan mengerikannya neraka. Dan hamba Tuhan itu setelah dia sampaikan, beberkan fakta-fakta tentang indahnya sorga dan fakta-fakta tentang mengerikannya neraka, si hamba Tuhan katakan begini, saudara-saudara, siapa yang mau pergi ke sorga? Wah, rata-rata jemaat angkat tangan. Tetapi hamba Tuhan itu saudara-saudara, pertama dia bahagia, tapi kemudian dia merasa ada satu bapak, dia tidak angkat tangan. Mungkin dia tertidurkah? Bapak tersebut, dia tanya lagi kepada bapak itu. Kan orang tertidur dari mimbar sangat kentara saudara-saudara. Bapak itu tanya lagi kepada si hamba Tuhan itu, tanya lagi, siapa yang mau pergi ke sorga?
Oh, rata-rata orang angkat tangan. Si bapak itu ternyata tidak tidur. Dia lihat si pendeta, tapi dia tidak mengangkat tangan. Pendeta itu mulai dongkol dan pendeta itu berkata begini, kalau begitu saya mau tanya, siapa yang mau ke neraka? Pendeta itu berpikir mungkin si bapak itu mau pergi ke neraka. Bapak itu tidak mengangkat tangan. Bapak itu tidak tertidur, dia lihat pendeta itu, dia dengar, tapi dia tidak mengangkat tangan. Si pendeta penasaran, selesai ibadah, waktu salaman, si pendeta tanya ke bapak itu, Pak, kenapa bapak waktu saya tanya siapa yang mau ke sorga, bapak tidak angkat tangan. Siapa yang mau ke neraka, bapak tidak angkat tangan. Itu bapak bilang begini, Pak pendeta, saya sudah pikir-pikir, kalau semua orang pergi ke sorga, dan semua orang jahat pergi ke neraka, maka tinggal saya sendiri di bumi. Semua mobil milik saya, semua rumah milik saya. Ini bapak pendeta lupa menjelaskan. Lupa menjelaskan bahwa bumi akan hancur. Setelah dijelaskan bumi akan kiamat, akan hancur. Akhirnya bapak itu mau ke sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus akan datang kembali. Mengapa Yesus datang kembali? Karena bumi ini akan hancur, bumi akan kiamat. Alam semesta itu akan lenyap. Tetapi kita sudah disiapkan sorga. Kita sudah disiapkan Yerusalem baru seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dia akan bawa kita ke sana. Sehingga dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18 katakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Haleluya. Kalau engkau sementara susah, aduh dunia sudah susah, rumah susah, ini susah, pekerjaan susah, hiburkan, ada sorga. Ada sorga. Lagu-lagu lama menarik sekali. Ada satu lagu lama berkata begini, ada sorga mulia, ada sorga mulia, satu tempat indah dan senang. Ada sorga mulia, ada sorga mulia, ada sorga mulia, satu tempat indah dan senang. Ada sorga mulia. Saya saudara-saudara menjaga mama saya kurang lebih 3 bulan waktu beliau sakit. Dan dia sangat kesakitan karena dia dapat kanker di rahim, kemudian menjalar ke usus. Dia jadi sangat kurus dan dia sangat kesakitan. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kesakitan dari mama saya, satu waktu dia minta saya menyanyikan satu lagu. Dan ketika saya menyanyikan lagu ini, mama saya sementara kesakitan tenang. Lagu yang diminta mama saya untuk nyanyikan adalah sana sorga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana sorga yang mulia, di sini dunia yang susah. Apa? Pikulan dan tangisan banyaklah, di sini dunia yang susah. Sana sorga yang mulia, sana sorga yang mulia, ramai dan gembira, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilang. Tangisan hilanglah, sana sorga yang mulia. Saudara-saudara, saya masih emosional kalau menyanyikan lagu itu. Karena saya masih mengingat bagaimana ekspresi mama saya dalam kesakitan ketika saya menyanyikan lagu ini. Betul, 1 Tesalonika 4 ayat 18. Hiburkanlah satu sama lain dengan perkataan ini. Mama saya jadi tenang. Di tengah-tengah kesakitan, ada janji yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, sementara kesulitan, saya mau sampaikan, ada janji Tuhan. Haleluya. Kita masuk di fakta terakhir, fakta nomor 5. Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Lukas pasal 4 ayat yang ke-24 ayat 51.
Ayat 50 kita baca lebih dulu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan, Tuhan Yesus mengangkat tangannya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara-saudara, sementara Yesus memberkati, Tuhan Yesus terangkat. Fakta yang kelima, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberkati. Ini fakta yang kelima. Tuhan Yesus sumber berkat. Dan Tuhan Yesus punya kebiasaan untuk memberkati umatnya. Dan saya mau sampaikan, ini penekanan yang paling penting untuk diperhatikan oleh saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia memberkati mereka. Saya mau katakan bahwa ini adalah bekal Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia akan tinggalkan murid-muridnya. Bekal. Orang tua, ada pengusaha kaya, waktu dia mau meninggal, dia akan kumpulkan anak-anaknya. Dia orang kaya. Dia akan katakan begini, dia punya 3 orang anak, dan dia mulai bagi warisan. Oh, yang sulung, kamu akan dapatkan ruko di sini, lengkap dengan aset, dengan tanahnya. Yang kedua, mungkin namanya misalnya Alfa. Kamu akan dapatkan perkebunan dengan luas 10 hektar. Yang rajin ya Alfa, jangan malas. Misalnya, yang ketiga, kamu dapatkan usaha papa, misalnya usaha kapal ikan misalnya. Oh, yang pertama dapat ruko supaya jadi pedagang misalnya. Yang kedua dapat perkebunan supaya dia bisa mengelola jadi petani. Yang ketiga dapat kapal ikan. Dan kemudian si bapak itu katakan begini, ada satu tanah di depan Mantos. Kalian bertiga tidak boleh ambil. Wah, 3 anak itu marah. Kenapa Bapak? Kami tidak boleh ambil. Rupanya ini papa ini meskipun sudah mau mati, tapi masih juga berguyon. Sebab itu tanah milik orang lain. Saudara-saudara, ini mungkin hanya sekedar bercanda. Tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang biasanya kalau mau mati, biasa kasih harta. Itu kasih harta untuk apa? Bekal. Bekal untuk anak-anak. Oh, ini papa sudah berusaha ini dapat. Tapi kalau Tuhan meninggalkan murid-muridnya, bekalnya apa? Berkat. Oh, haleluya. 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Ini ayat-ayat terakhir. 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Mengapa berkat itu penting? Ini doa dari Daud. Coba kita baca sama-sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sementara memberkati, dia terangkat. Itu bekal. Bekal berkat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca perjanjian lama, satu waktu Yakub dan Esau, Ishak memanggil anaknya Esau. Ishak memanggil Esau. Anakku, papa ini sudah mau mati. Kamu pergi berburu, kemudian hasil buruanmu kamu masak makan enak, bawa ke papa, papa berkati kamu sebelum papa mati. Esau pergi berburu. Tetapi rupanya istri Ishak, mama Esau, Ribka, lebih sayang anaknya yang bungsu. Si mama langsung bilang begini kepada Yakub, Dek, kamu bawa, ini masakan mama sudah bikin, bawa ke papa, supaya papa berkati kamu.
Yakub bilang, "Mah, saya beda dengan kakak. Suara saya beda, tubuh saya beda. Kalau kakak kan berbulu, saya licin." Mama bilang, si Ribka bilang, "Oh, nanti mama kasih pakai kulit atau bulu-bulu dari kambing domba yang mama sembeli untuk dibuatkan masakan bagi papamu. Dan saya akan pakaikan kamu baju kakakmu supaya baumu jadi bau kakakmu." Akhirnya dengan malu-malu si Yakub pergi bawa masakan. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Alkitab katakan berkat Ishak itu menjadi penentu mengapa Yakub diberkati sampai sekarang. Yakub itu kan Israel. Mengapa Edom tidak diberkati? Edom kan itu Esau. Kenapa Edom tidak diberkati? Kenapa Yakub Israel itu diberkati? Saudara-saudara, sejarah mencatat dari zaman ke zaman yang diberkati itu Israel, bukan Edom. Kenapa? Cuman karena seorang ayah bernama Ishak, manusia biasa, memberkati Yakub. Dia sudah memberkati Yakub, saudara-saudara. Esau kemudian datang, "Papa, saya sudah bikin makanan yang enak, berkati saya." Ishak bilang, "Semua berkat sudah kuberikan kepada Yakub." Esau terus menangis. Akhirnya Ishak berkati Esau dengan kata-kata begini, "Ya, kalau kamu berusaha, kamu akan mendapatkan berkat-berkat itu." Saudara-saudara, tempat Edom, Esau itu sekarang, saudara-saudara, itu tempatnya begini. Sedangkan air minum sulit. Maaf, saya masuk di hotel tempat negara Edom itu, saudara-saudara, yang sekarang saya tidak sebutkan nama negaranya. Biasanya di hotel itu kan air minum itu gampang, di situ dijatah. Di negara itu, saudara-saudara, orang-orang dijatah, minum saja dijatah, air bersih dijatah. Sementara di Israel, saudara-saudara, air mandi bisa diminum. Luar biasa berkat. Berkat Ishak saja bisa menjadi penentu kenapa Esau dan Yakub itu beda nasib. Apalagi berkat Tuhan. Karena itu Daud berkata, "Tuhan berkati hamba dan berkati keluarga hambamu. Sebab apa yang engkau berkati diberkati untuk selama-lamanya." Saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, jangan andalkan uangmu. Jangan andalkan koneksimu. Jangan andalkan pendidikanmu, asetmu dan sebagainya. Engkau harus mengandalkan berkat Tuhan. Ada orang berpikir kalau dia punya uang aman. Dia punya relasi dengan orang-orang besar aman. Saya mau sampaikan, uang, relasi dengan orang, aset-aset yang melimpah itu bukan jaminan. Corona tidak pernah bersahabat dengan uangmu. Corona tidak takut dengan relasi-relasimu. Haleluya. Tetapi saya mau sampaikan, kalau kita bergantung pada berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, iblis pun takut. Ketika iblis mau mencobai Ayub, Tuhan berkata, bahkan iblis katakan begini, "Bagaimana saya bisa menyentuh Ayub? Karena engkau seperti pagar yang mengelilingi Ayub. Berkatmu, kasih karuniamu membuat Ayub itu tidak tersentuh." Haleluya, haleluya. Andalan kita berkat Tuhan. Dan saudara-saudara, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 berkata begini. Yesus mendekati mereka, mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini yang terakhir. "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Fakta kelima ketika Yesus naik ke sorga adalah bahwa Tuhan Yesus memberi bekal berkat Tuhan, berkatnya bagi kita. Saya mau sampaikan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang lebih tua dari saya, bahkan kepada anak-anak yang masih kecil, mungkin yang mendengar dengan polos, atau siapapun saudara-saudara, andalan kita adalah berkat Tuhan. Ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, taruh di hati kita, oh puji Tuhan, ada fakta kelima, ada berkat Tuhan yang ditinggalkan. Dan berkat ini
jauh melampaui warisan-warisan apapun, jauh melampaui aset-aset apapun. Saudara-saudara, orang kaya tidak otomatis, orang papanya kaya, orang tuanya kaya, tidak otomatis dia bisa berhasil. Tidak otomatis. Saya masih ingat ada seorang atlet terkenal, pada saat dia top, harta kekayaan luar biasa banyaknya. Tetapi ketika atlet tersebut pensiun, habis. Saya pernah mendengar juara satu kompetisi tarik suara di Indonesia terkenal, juara 1. Tapi sekarang habis semuanya. Jangan andalkan talenta kita, jangan andalkan karunia kita, jangan andalkan aset kita. Andalkan pada perkenanan Tuhan, andalkan pada berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.